Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part 3 dari pembahasan fraud risk. Nah, di part 3 ini kita akan membahas tentang tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab mengimplementasikan tata kelola perusahaan dan prosedur pengendalian untuk meminimalkan risiko kecurangan melalui kombinasi antara tindakan mencegah, menghalangi, dan mendeteksi. AICPA di sini adalah organisasi profesi akuntan publik di Amerika Serikat, mengidentifikasi ada 3 unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, ada budaya jujur dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Dan yang terakhir adalah pengawasan oleh komite audit. Kita bahas unsur yang pertama, yaitu budaya jujur dan etika yang tinggi. Kita lihat di sini cara yang paling efektif untuk mencegah dan menghalangi kecurangan adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti kecurangan. Nih ya. Harus ada program serta pengendalian anti kecurangan, di mana program serta pengendalian anti kecurangan ini didasarkan pada nilai-nilai inti, core value yang dianut oleh perusahaan. Nah, core value ini nanti akan membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan. Untuk menciptakan budaya yang jujur dan etika yang tinggi ini, ada 6 unsur yang harus diterapkan di dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah menetapkan tone at the top. Nah, apa itu tone at the top? Tone at the top itu lebih ke keteladanan yang diberikan oleh manajemen atau pimpinan yang ada di perusahaan. Jadi nih, kalau misalnya para pimpinannya menunjukkan perilaku yang jujur, perilaku yang berintegritas, dan menekankan hal tersebut kepada para karyawannya, otomatis nih nanti para karyawannya juga akan mempunyai perilaku yang sama, mempunyai perilaku yang jujur dan berintegritas. Ya, jadi tone at the top ini memberikan contoh kepemimpinan yang baik ya, bahwa pemimpin itu tidak hanya sekedar menyuruh-nyuruh karyawannya, tapi lebih ke memberi teladan kepada karyawan untuk berperilaku baik. Yang kedua, menetapkan lingkungan kerja yang positif. Pelanggaran lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang atasannya, dibandingkan bila mereka merasa diperalat, diancam, atau diabaikan. Nah, jadi lingkungan positif ini harus dibuat oleh perusahaan sehingga dengan lingkungan kerja yang positif, otomatis semua karyawan yang ada di dalamnya juga akan ikut terbawa menjadi positif. Kita lanjut ke unsur yang ketiga dari menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi, yaitu mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat. Nah, jadi untuk bisa mencegah kecurangan, perusahaan mengimplementasikan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan mempekerjakan dan mempromosikan orang-orang yang tingkat kejujurannya rendah, terutama yang mempunyai jabatan penting. Nah, ini nih benar-benar harus diterapkan, karena tadi kita juga akan menerapkan tone at the top. Kalau misalnya kita mempromosikan orang-orang yang tidak jujur di dalam perusahaan, di mana dia akan menjadi pimpinan di dalam perusahaan, dan dia sendiri ternyata tidak bisa menjadi tone at the top, otomatis nanti pegawai yang di bawahnya itu juga akan menjadi seperti pimpinannya, gitu ya. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi sebagian besar budaya yang akan terbentuk di dalam perusahaan itu akan menjadi seperti perilaku yang dimiliki oleh pimpinannya. Yang keempat adalah pelatihan. Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan yang menyangkut perilaku etis pegawai, termasuk di dalamnya pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan. Nah, semua pegawai yang baru masuk itu wajib diperkenalkan dengan bagaimana sih budaya, bagaimana sih value yang ada di perusahaan. Sehingga dari awal para pegawai baru ini sudah familiar dengan value-value, dengan budaya-budaya yang ada di perusahaan. Sehingga pegawai baru segera familiar dengan budaya, dengan etika, dengan nilai-nilai. Sehingga dari awal masuk dia sudah tahu bagaimana nanti dia ketika bekerja di perusahaan tersebut. Nilai etika apa, budaya seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan terhadap dirinya. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada pelatihan kewaspadaan terhadap kecurangan juga.
Nah, ini perlu nih, kewaspadaan terhadap kecurangan ini sejak awal harus disampaikan kepada para pegawai baru agar tumbuh awareness dari para pegawai ini terkait kecurangan. Diperkenalkan kepada pegawai baru, apa sih dampak nanti kalau mereka melakukan kecurangan, atau ketika terjadi kecurangan dampaknya apa. Yang kelima, konfirmasi. Secara periodik, pegawai mengkonfirmasi tanggung jawabnya mematuhi Code of Conduct. Nah, konfirmasi ini biasanya dilakukannya itu biasanya perusahaan itu setahun sekali ya. Dan sebenarnya tujuan untuk konfirmasi ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai bahwa perusahaan itu punya Code of Conduct yang harus mereka patuhi. Nah, itu adalah tujuan dari melakukan konfirmasi ini. Yang keenam, disiplin. Pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaan, Code of Conduct perusahaan tadi. Nah, jadi harus jelas nih, perusahaan harus disiplin. Jika memang ada pegawai yang tidak mematuhi Code of Conduct yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka harus jelas punishment-nya apa, reward-nya apa kalau dia mematuhi seperti itu. Kita lanjut ke unsur kedua dari 3 unsur yang telah diidentifikasi oleh AICPA untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan, yaitu kita masuk ke unsur mengevaluasi risiko kecurangan. Kecurangan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan tersebut. Nah, ini satu paket nih ya. Kalau ada kecurangan, pasti ada upaya untuk menyembunyikannya. Itulah kenapa kecurangan itu sulit untuk ditemukan. Dan biasanya paling sering nih kecurangan ini terungkap karena adanya whistleblower. Nah, terkait kecurangan ini, auditor mempunyai tanggung jawab yang pertama untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Jadi, pengawasan yang efektif atas kecurangan dimulai dengan pengakuan manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi dan hampir semua pegawai sanggup melakukan perbuatan tidak jujur jika situasinya memungkinkan. Nah, kalau mindset ini sudah ada di dalam manajemen, maka otomatis manajemen akan mempersiapkan program dan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Tapi kalau misalnya mindset ini tidak ada di manajemen, pasti manajemen akan lengah terhadap risiko kecurangan ini. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk mengurangi risiko kecurangan. Jadi yang pertama dia mengidentifikasi dan mengukur kemungkinan risiko kecurangan. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk mengurangi risiko kecurangan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan merancang dan mengimplementasikan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan dan dapat mengubah aktivitas serta proses bisnis yang rentan terhadap kecurangan. Nah, setelah tadi mengidentifikasi, kemudian manajemen mempunyai kewajiban untuk mengurangi risiko kecurangan dengan menerapkan program dan pengendalian untuk mengurangi risiko. Termasuk kalau misalnya memang ada aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan yang berisiko terhadap kecurangan, itu bisa diubah. Yang ketiga, memantau program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Nah, setelah di sini tadi tuh dibuat program, maka selanjutnya manajemen harus memantau pelaksanaan program dan pengendalian pencegahan kecurangan tersebut. Secara periodik, manajemen mengevaluasi apakah program dan pengendalian anti kecurangan yang telah ditetapkan tersebut berjalan secara efektif. Terutama nih, kalau misalnya ada memang bidang-bidang tertentu yang telah teridentifikasi mempunyai risiko kecurangannya sangat tinggi. Nah, itu harus punya perhatian lebih ya terhadap bidang-bidang tersebut. Kita lihat di sini, ini adalah hasil fraud surveinya KPMG di tahun 2003 dan tahun 2009 ya. Yang dengan warna biru ini adalah hasil survei di tahun 2003 dan yang warna abu-abu ini adalah hasil survei di tahun 2009. Nah, hasil survei KPMG ini mengidentifikasi bahwa ada 5 faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko kecurangan di suatu perusahaan. Kita lihat yang paling tinggi di tahun 2009 dan juga yang paling tinggi di tahun 2003 itu adalah
pengendalian internal atau program kepatuhan yang tidak memadai. Nah, kalau pengendalian internalnya tidak memadai dan program kepatuhan yang dirancang juga tidak memadai, nah inilah yang paling tinggi menyebabkan resiko kecurangan itu muncul. Jadi dengan pengendalian dan program kepatuhan yang tidak memadai, di situ muncul adanya kesempatan dari kelemahan-kelemahan pengendalian internal, sehingga celah-celah seperti itu dimanfaatkan oleh para pegawai yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. Kemudian selain itu ada di peringkat keduanya untuk tahun 2009 ada Management Override of Internal Control atau pengabaian pihak manajemen terhadap pengendalian internal. Nah, manajemen override ini yang tadi tidak ada tone at the top-nya, ya. Pimpinannya tidak memberikan keteladanan kepada para bawahannya. Pengendalian telah ada, bukannya dipatuhi, tapi malah diabaikan oleh pihak manajemen. Kemudian kita lihat di peringkat ketiga adalah pengawasan yang tidak memadai oleh direktur terhadap manajemen. Nah, pengawasan ini juga penting karena biasanya tanpa adanya pengawasan, orang merasa bahwa dia aman-aman saja melakukan apapun. Ya, tapi kalau merasa diawasi, dia pasti akan selalu merasa was-was untuk melakukan kesalahan. Kemudian kita lihat di peringkat keempat itu ada kolusi antara karyawan dan pihak ketiga. Nah, adanya kemungkinan kolusi ini juga harus diantisipasi oleh manajemen. Yang terakhir adalah kolusi antara karyawan dan manajemen. Nah, kalau ini kolusi internal ya. Kalau ini kolusinya melibatkan pihak ketiga. Kalau yang terakhir adalah kolusi di dalam internal perusahaan. Nah, ini biasanya kolusi-kolusi ini persiapannya sudah sangat matang. Pasti mereka juga sudah menyiapkan bagaimana cara menutupi kolusi yang dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah 5 faktor yang harus bisa diantisipasi, yang harus menjadi pertimbangan manajemen untuk memitigasi terjadinya risiko kecurangan di perusahaan. Unsur terakhir dari 3 unsur yang telah diidentifikasi oleh AICPA yaitu tentang pengawasan oleh komite audit. Jadi kalau yang pertama tadi adalah terkait budaya dan etika yang jujur, kemudian manajemen mengevaluasi risiko kecurangan, dan yang terakhir ini adalah tugasnya komite audit untuk melakukan pengawasan. Nah, komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Berikut adalah hal-hal yang menjadi perhatian komite audit dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Kita lihat yang pertama adalah memperhitungkan potensi pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses penilaian risiko kecurangan oleh manajemen dan program serta pengendalian kecurangan. Yang kedua, membantu menciptakan tone at the top yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung zero fraud. Yang ketiga, memitigasi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen senior dengan cara audit internal, melakukan pelaporan langsung kepada komite audit, terutama terkait temuan-temuan penting terkait tindakan yang melanggar peraturan dari manajemen senior. Kemudian yang kedua, laporan periodik oleh pejabat terkait tentang whistleblowing. Jadi kalau di perusahaan tuh kemungkinan ada bagian atau departemen atau hotline untuk menampung adanya informasi dari whistleblowing terkait kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, kalau misalnya ada informasi-informasi tentang kecurangan dari whistleblower ini, maka hal tersebut harus dilaporkan langsung kepada komite audit. Yang ketiga adalah laporan lain tentang tidak adanya perilaku etis atau kecurangan yang dicurigai. Jadi kalau misalnya juga teridentifikasi, dicurigai adanya perlakuan tidak etis atau curang yang telah terjadi, itu juga langsung dilaporkan kepada komite audit sehingga komite audit bisa melakukan tindakan tegas atas